Ada agak semput tapi masih agak bindeng dikit sih lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Perasaan Desa Pasar Dua. Antar mic dulu. Nah, sip. Mungkin kedua kalinya aku cuma voice recording doang ya, karena memang masih agak sakit dikit sih, cuma ya udah mulai sembuh. Cuma aku gak mau ambil resiko lah, daripada lihat aku batuk-batuk kan aneh gitu. Jadi aku voice recording lagi aja kayak kemarin. Jadi ya langsung aja aku mulai bahas-bahasan singkat dari Kamar Tergabung episode berapa sih ini? Episode 11 ya. Gak sadar aja aku ternyata udah 11 episode gabung ini. Wah, gila sih. Ini jadi plan cukup konsisten loh. Bahas 11 episode non-stop, ya ampun. Prestasi sini. Dan kalau episode dari juga mulai episode 11 ini kan bisa dibilang untuk penulisnya balik lagi ke penulis lama, penulis lamanya Gabu, yaitu si Juko Komura ya. Setelah kemarin kan sempat ada peralihan penulis, dan sekarang untuk episode sekarang ini bisa dibilang ya Kamar Gabu balik lagi ke penulis utamanya, yaitu Juko Komura. Dan memang seperti biasa sih, kalau untuk urusan eksekusinya Juko Komura bener-bener the best sih, dari semua aspek. Bener-bener gila sih untuk episode kali ini. Dan aku mulai pertama ini dari ini bagian pertama juga nadanya cukup santai ya, karena kan dimulai dari ya bisa dibilang kayak experience pertamanya si Soma pas dia nyoba makan sushi di sebuah restoran sushi gitu. Dan ya karena sushi itu termasuk makanan berat jadi gak ada gojizo apapun yang tercipta, karena kan itu kan dia makanan berat. Ini kalau konsepnya Soma kan dia baru bisa memunculkan gojizo baru kalau dia makan makanan kategori yaitu makanan ringan atau mungkin snack, jajanan segala macam kan. Jadi kalau dia makan makanan berat ya gak akan keluar apa-apa dari gabunya dia. Dan oh iya, padahal juga ada sedikit detail kecil ya di bagian openingnya. Ini gak tau ya, aku agak lupa sih di episode sebelumnya itu ada ini atau enggak, tapi di bagian akhir dari openingnya Kamar Tergabung di episode 11 kali ini ya, ada bagian di mana semua gojizo-nya si Soma itu muncul di satu scene. Jadi mulai dari popping kami muncul, saku-saku chips, terus ada Fuamalo, Gorukian, terus juga Chokodon sama Chokodon muncul. Jadi ini bisa dibilang semua gojizo yang dipakai untuk ngakses formnya Gabu sama Valen ya. 5 buat Gabu, 1 buat Valen. Ini muncul semua loh di satu scene. Dan menurutku memang aksinya para gojizo ini lucu-lucu sih, bisa dibilang. Ini nggak tahu ya di bagian ini di episode kemarin itu ada apa juga, aku agak lupa soalnya. Dan kembali lagi ke Soma ya, yang notabene setelah dia makan sushi itu kan dia juga kebetulan kayak lagi dengerin percakapan dua kakak adik kan, yang dimana si kakaknya katanya mau ketemu sama lelaki, mau kencan sama lelaki misterius. Tapi si adiknya itu berusaha ngasih tahu biar si kakaknya jangan mengikuti kencan tersebut gitu. Nah, pas si Soma dengerin hal ini, dia tiba-tiba langsung dateng nawari bantuan buat konsultasi ke kedua kakak beradik ini loh. Dimana ini sampai nyodorin ini kartu namanya dari toko Habib Pare loh. Ini bener-bener udah kayak sales anjir. Udah kayak sales nawarin produk ke orang random di si Soma, ini lucu anjir. Dan ya udah singkatnya kan akhirnya si dua kakak adik ini yang namanya itu kalau salah Emi sama Hana ya. Ya Emi sama Hana ini diajak sama Soma ke toko Habib Pare, terus juga diajak konsultasi sama Sachika. Dan di sini juga dijelaskan ternyata kenapa kok mereka sampai bilang soal permasalahannya mereka ini, ya ternyata si kakaknya itu si Emi itu baru aja kenalan dengan seorang yang bisa dibilang agak gimana ya, seorang misterius lah bisa dibilang dari sosmed ya. Dan bahkan orang ini baru aja kenalan, bahkan cuma lewat beberapa pesan singkat di sosmednya itu, tiba-tiba langsung ajak jadian si Emi ini. Dan dengan polosnya tuh si Emi itu nerima gitu. Dan apalagi di sini kan kondisinya mereka itu belum nama cowoknya ini siapa, Niwa kalau saya namanya. Jadi ya melihat hal ini jika si adik atau si Hana itu jelas curiga dong. Ini kok tiba-tiba ada orang random nggak tahu dari mana tiba-tiba nembak kakaknya. Udah gitu kan mereka sama sekali belum pernah ketemu gitu. Ini
bener-bener kan kalau dilihat dari segi manapun itu juga ini mencurigakan banget loh. Makanya di sini juga si Hana ini bener-bener ngotot bilang ke kakaknya jangan nurutin kemauannya si lelaki misterius ini buat ketemuan. Kan mereka kan rencananya bakal kencan besoknya kan. Nah itu karena si Hana itu bilang kalau kakaknya jangan ikut apa, kakaknya jangan sampai nuruti kemauannya si cowok misterius ini, kan takutnya kakaknya kenapa-napa gitu loh. Cuma kalau aku lihat dari sepanjang episode berjalan ya, ini si kakaknya bener-bener astaga, bikin gregetan asli jujur aja. Karena gimana ya, polos banget loh. Saking polosnya kayak dikasih tahu kayak gimana tuh dia masih keras kepala banget loh. Udah dikasih tahu segala macam kayak gini, kalau memang ada resikonya kayak gini dia tetap gak peduli gitu. Ini aduh parah sih. Ya gimana ya, polos juga ada ya, sepolos-polosnya orang juga ada batasnya kali. Ini jujur aja sepanjang aku lihat episode ini, aku lihat sosok kakaknya itu bener-bener nyebelin loh. Karena memang terlalu polos, bener-bener sepolos itu sampai mau aja ditipu. Beda banget, bertolak, bener-bener jomplang banget sama adiknya yang lebih tegas. Ini kakaknya terlalu polos asli jujur aja. Dan juga kan ada momen dimana akhirnya si Hana tuh nunjukin bukti chatnya dia siapa orang yang kenalan sama si kakaknya ini lewat sosmed itu siapa, bahkan sampai bukti chatnya kan. Dan yang bener-bener bikin plot twist dikit ya adalah ternyata orang yang dimaksud dipakai fotonya si Hanto. Anjir, bener-bener kaget aku jujur pertama kali ini, loncat aku gara-gara kaget. Kok bisa banget, ketepaan banget loh tiba-tiba ada fotonya si Hanto. Ini juga agak lucu sih. Tiba-tiba bener-bener fotonya Hanto plek-ketipek dipakai di sini. Bahkan sampai ada bagian di mana ya bisa dibilang si Emi ya, si kakaknya itu kayak ngehalu lah, bisa dibilang ngehalu soal si sosok yang bernama Niwa ini kayak ngegombalin dia. Dan aduh, itu kalau misalnya kalian dengerin sendiri bahkan baca chatnya yang ditampilkan di episodenya, astaga cringe mampus itu sumpah, bener-bener cringe parah sih. Bener-bener buaya banget itu kata-kata manisnya dikeluarkan buat ngerayu si M itu. Waduh, bener-bener buaya darat banget sih kata-katanya, asem. Mati cringe aku lihatnya beneran, astaga, merinding aku. Apalagi ini juga dibayangkannya yang jadi ilustrasinya adalah si Hanto yang ngomong, makin geli lagi aku, astaga tuh. Bener-bener tipikal buaya darat banget itu kata-katanya, gila. Dan ya hal ini kan mereka bingung nih, kok tiba-tiba ada orang pakai fotonya Hanto ini kan, masa ya Hanto beneran yang kayak gitu kan ya. Akhirnya buat memastikan nih Hanto atau bukan, si Sachika akhirnya inisiatif buat nelpon si Hanto buat datang ke sana biar si Emi sama Hana ini mastiin sendiri gitu loh pas ketemu orangnya langsung. Dan ini bener-bener agak gimana ya. Dan juga kan singkatnya kan si Hanto akhirnya datang ke Happy Parade, dan langsung si Emi-nya langsung kayak tantrum gak jelas, bahkan sampai bener-bener mau nyosor ke si Hanto. Dan Hanto ya bingung kan, ini siapa gitu loh. Pas dikasih tahu secara detail kejadiannya kayak gimana, ya si Hanto nya ngomong ini bukan dia. Bener-bener dipertegas banget sama si Hanto kalau si orang bernama Niwa ini bukan dia. Bahkan si Hanto juga ngomong kalau foto yang dipakai ini adalah foto yang diambil sama Hanto waktu dia awal-awal daftar sebagai jurnalis di tempat kerjanya Pak Hyoya dulu. Jadi benar-benar bisa dibilang ya ini foto yang foto buat lamaran kerja aja gitu. Jadi emang yang buat didaftarkan untuk kerja di depannya Pak Hyoya ya foto ini yang dipakai. Dan memang kan fotonya diupload ke internet kan, jadi bisa dibilang ya diambil aja sama orang random gitu buat dipakai. Dan ini memang benar-benar parah sih, kayak orang random ngerayu cewek tapi pakai foto yang bukan foto dia itu. Ini agak gimana sih, ini benar-benar parah sih. Untuk seorang cowok yang notabene itu ngaku-ngaku sebagai orang lain cuma buat ngerayu cewek itu, astaga itu benar-benar rendahan banget sih kalau menurutku pribadi. Itu tipikal cowok yang rendahan banget sih kelakuannya. Ini kalau misalnya ini semisal saya intermezzo dikit.
Ini kalau semisal dilihat apa ada cowok kayak gini dilihat sama salah satu OC VTuberku ya si Momo-chan. Diberak-berakin sih itu si cowok sama si Momo, pasti yakin aku. Kelakuannya udah kayak berak soalnya. Ngaku-ngaku orang lain, ngaku-ngaku sebagai orang lain cuma buat ngerayu cewek, itu bener-bener rendahan sih. Dan ya ini memang notabene juga dirasakan sama si Hanto kan, karena ya notabene itu fotonya dia dipakai sembarangan, ya udah ya si Hanto nawarin diri buat ikut nyelidikin si Niwa ini sebenarnya siapa. Dan kalau memang si Niwa ini bener-bener orang nggak bener, ya udah dia bakal ngasih pelajaran, bahkan gak akan segan-segan buat memuat si Niwa ini di di artikelnya dia, biar sebagai kayak buat disebar aibnya gitu dalam bentuk artikel. Ini bener-bener ya, ini aku ngerti kesalahannya si Hanto sih. Orang random entah dari mana tiba-tiba memakai fotonya dia buat ngerayu cewek, ya gimana, kayak emosi. Aku kalau di posisi Hanto juga emosi sih aslinya. Meskipun ada pakai lucu juga sih, dimana si Soma kayak sedikit salah paham dengan polosnya, ngira kalau si Hanto bakal mau ikutan kencan. Anjir, ini si Soma ini juga, tapi kalau Soma sih polosnya lebih ke lucu ya. Tiba-tiba kayak diasumsikan kalau si Hanto pengen ikutan kencan. Ini asumsi dari mana coba si Soma ini, kocak anjir. Dan aku coba melipir sedikit ya ke kubuan kondisinya, di mana di sini secara resmi Shita sama Jim akhirnya dipecat oleh si Rango. Bahkan sama si Rango dia juga dikasih kerjaan dalam tanda kutip kerjaan lain, yaitu mereka akan dijodohkan dengan Granito kalangan atas yang biasanya Granito orang kaya, untuk memperkuat pengaruh dan posisinya Stomas Corporation di dunia Granito. Gila sih ini, udah mah dipecat, dipaksa nikah pula. Gila sih ini. Dan katanya nih ya, ini juga bentuk katanya bisa dibilang kayak biar anggota Stomas Corporation ini, nanti kan mereka kan semua bersaudara kan. Jadi biar mereka itu bisa menyebarkan, bisa memperluas pengaruhnya mereka di kalangan para Granito lainnya gitu, terutama dari para Granito kalangan atas. Bahkan sampai si Shita sama Jim juga sampai dikasih semacam tumpukan buku kan ya, karena ya mungkin ini buku kayak perihal pengetahuan Granito atau juga pembuatan Darkness segala macam. Jadi kayak cuma buku ini disuruh buat dibaca dan dipelajari dipelajari dengan serius sama si Rango kepada si kedua adik kembarnya ini. Gila sih. Jadi kayak si Rango ini benar-benar dibilangkan kayak tipikal yang gak segan-segan ngebuang siapapun yang dirasa bagi dia itu udah gak layak untuk dimanfaatkan, bahkan jika itu adalah keluarganya sendiri loh. Gila gak? Bener-bener jadi kayak ya ini mungkin bisa dibilang juga sekaligus jadi akhir bagi saga ini, bagi saganya Shita sama Jim sebagai big boss di awal-awal Gabu ini berjalan ya. Jadi ya, dan juga sekaligusnya juga karena mereka kan posisinya si Shita sama Jim ini kan adalah bertugas di bagian logistik kan. Jadi yang notabene yang bagian pendistribusian Human Press itu mereka yang ngawasin. Nah, karena mereka udah dipecat, akhirnya si Rango yang ngambil alih ini. Lebih tepatnya sih mungkin bukan Rango doang ya. Jadi kayak Rango yang ngawasi, tapi ya bener-bener terjun ke lapangannya ya para agennya dia. Bener-bener gila sih kalau tadi memang bisa dibilang ini tipikalnya tegasnya dapat loh ini si Rango ini. Dimana dia nggak segan-segan ngasih peringatan keras kepada siapapun yang kerja sama dia, bahkan jika itu saudaranya sendiri. Wow, ini benar-benar ngeri sih emang. Dan singkatnya sih untuk di kubu protagonis ya, aku balik lagi ke kubunya protagonis. Besoknya ya itu tepatnya besoknya itu akhirnya si Hanto datang ke tempat di mana si Emi sama orang bernama Niwa ini bakal ketemuan. Tempatnya itu kayak semacam kafe gitu ya, kayak kafe di sebuah bangunan kecil gitu. Dan juga di sisi lain si Soma itu juga sebenarnya juga ini ada kayak semacam khawatir sama keadaannya si Emi ya, karena kan dia merasa kayak melihat reaksinya Emi di sehari sebelumnya ya, perihal kayak dia itu kayak masih kayak diem aja gitu. Si Soma itu merasa kalau dia
jangan-jangan si M ini masih bakal tetap ngotot buat datang ke tempat ketemuannya dia sama si orang bernama Niwa ini meskipun udah dilarang sama adiknya. Nah, karena si Soma itu kayak khawatir ya, ada si Sachika kan juga si Sachika juga inisiatif untuk nyoba telepon adiknya kan, telepon adiknya jadi si Hana buat nanya ini keadaan kakaknya kayak gimana. Dan beneran aja dong. Begitu si Sachika telepon si Hana juga ngomong kalau ternyata si kakaknya ini udah nggak ada di rumah. Pas coba dicek ke kamarnya, bener-bener gak ada siapa-siapa di kamarnya si Emi. Dan pas sama si Hana coba ditelepon ya, si Emi bilang kalau dia bakal pergi ke tempat ketemuannya dengan orang bernama Niwa itu tadi. Gila gak ini bener-bener aduh. Gimana? Aku bingung ngomong gimana, kayak bener gergeten banget aku lihat katanya Emi. Udah dikasih tahu kayak gimana dia masih pala batu gitu loh. Jadi kayak saking polosnya apa gimana sih? Udah dikasih tahu kalau si orang ini kayak ada bahaya tersendiri, ada bahaya yang terselubung dari ajakan ketemuan ini, dia masih aja nggak peduli loh. Gila sih, bener-bener sepol. Jadi kalau udah kayak bener-bener kemakan banget nih si Emi sama gombalannya si Niwa ini, dia aduh gila gimana ya, bener-bener udah kemakan banget loh si Emi ini sama gombalannya si orang bernama Niwa ini. Dan ya udah, kasih mendengar hal ini, si Sachika sama Soma kan ada datang bantu si Hana buat nyari kakaknya kan. Dan kebetulan karena mereka tahu tempatnya, mereka juga ada ketemuan sama Hanto di sana. Dan pas mereka tanya soal ke Hanto, si Emi itu ada di sana atau enggak, si Hanto bilang kalau dia sama sekali enggak ketemu siapapun di sana. Bahkan setelah sejam dia nunggu di kafe itu. Jadi itu si Hanto itu kan udah 1 jam nunggu di sana dan sama sekali nggak ada siapa-siapa. Entah itu Emi atau mungkin orang yang bernama Niwa, itu sama sekali nggak ada. Bener-bener dia tuh ya ini bener-bener ngegabut di kafe itu doang. Dan waktu coba ditelepon sama si Hana juga, si Hana bilang kalau telepon kakak itu nggak bisa nyambung karena ada kemungkinan kalau HP-nya itu dimatiin. Nah pas ada di kejadian ini, Hanto kayak tiba-tiba kayak teringat insiden di mana si Hanto itu nyoba telepon Pak Hyoya tapi teleponnya itu nggak aktif kan. Dan pas waktu didatangin ternyata Pak Hyoya udah dijadikan human press, bahkan human press-nya patah. Jadi ya bisa dibilang kayak traumanya dia dulu kayak tiba-tiba balik lagi gitu loh pas dia trauma soal kematiannya Pak Hyoya. Dan karena hal ini mereka kebetulan juga ternyata kan si Soma sempat nyadar sesuatu kalau tepat sebelum mereka datang ke kafenya itu tadi, mereka sempat papasan dengan seorang bocil random yang lari nurunin tangga kan. Dan juga si bocil ini juga ada bocil yang sama dengan yang kebetulan juga biasanya kayak dilewati sama si Hanto pas dia datang pertama ke kafe ya. Kan ada kayak bocil yang lagi duduk baca buku itu kan. Nah itu bocilnya sama ternyata. Nah si Soma tuh merasa kalau si bocil ini mungkin tahu soal keberadaan si Emi itu ada di mana. Maka dia tuh bilang kalau dia bakal nyoba nyari si bocil ini buat tanya gitu loh. Dia tuh tahu soal keberadaan Emi tahu enggak. Dan dia juga dibarengi sama si Hanto juga ikut bantu nyari. Betul-betul juga Sachika juga ikut bantu nyari. Sembari setelah dia tuh nunggu bilang ke si Hana buat tetap nunggu di kafe ini. Barangkali ya masih boleh jaga-jaga aja biar barangkali kan si Emi itu balik lagi ke kafe, jadi biar tuh bisa langsung ketemu sama kakaknya gitu loh. Dan sikanya udah di sini ya si Soma, Hanto sama Sachika mencar buat nyari Emi itu ada di mana. Dan ini jika momennya bisa dibilang cukup gak disangka-sangka ya. Ada momen di mana si Sachika kan tiba-tiba nggak sengaja papasan sama si Rango. Dan pas ini tapi cuma papasan sama orang random aja. Tapi pas si Rango itu jalan deketin si Sachika, maksudnya kayak mendekati buat lewat gitu aja sih. Itu entah kenapa si Sachika merasa kalau dia itu tiba-tiba merinding. Ini emang ini auranya Rango itu mengerikan itu ya emangnya, bahkan sampai orang-orang di sekitarnya pas dilewati sama dia itu tiba-tiba langsung merinding. Gila sih. Dan juga di sisi lain kan Soma akhirnya menemukan si bocil ini yang notabene baru aja papasan sama seorang agent kan. Dan pas mau ditolong ternyata di luar dugaan si bocilnya ini adalah Granito yang sedang menyamar. Dan nama Granitonya Granito Early ya namanya. Wah setelah sekian lama itu disajikan sama bocil kehidupan dari awal episode Gabus sampai kemarin.
akhirnya ada juga kata bocil kematian di Gabu ini. Ada bocil kematiannya langsung Granyoto pula. Dan ini juga Granyoto yang sama dan juga inilah yang notabene menculik Emi dan menjadikan Emi sebagai human press. Dan pas mau coba dilawan sama si Soma, tiba-tiba di luar dukanya tiba-tiba si Ranggo muncul di Soma. Dan ya kayak bisa dibilang kayak apa ya, kayak terjadi dialog antara mereka berdua, antara si kakak adik ini, si Ranggo sama si Soma. Bahkan dan juga ada momen di mana si Ranggo itu kayak bisa dibilang menyalahkan si Soma ya, karena pasokan human price-nya Stoma Corporation itu benar-benar berkurang drastis semenjak dia itu datang ke bumi dan berubah jadi Gabu. Ya kayak ya tiba-tiba kayak antagonisnya yang protagonis lah, karena rencana antagonisnya itu terganggu mulu kayak gitulah. Dan bahkan dia juga sampai ada momen di mana si Ranggo itu nantang si Soma buat tunjukkan kepadaku kekuatannya kamu seperti apa kekuatannya kamu dapat dari para manusia ini. Jadi ya udah singkatnya di sini si Soma berubah jadi Kamadri Gabu dan terjadi pertarungan antara Kamadri Gabu lawan dua agennya si Ranggo dan juga si Granito Early. Dan ya bisa dibilang ini benar-benar sebenarnya kalau dari segi pertarungannya cukup seru ya, bagi juga benar-benar ada banyak banget momen akrobatik antara si Gabu sama para musuhnya ini. Cuma di sini juga si Soma agak sedikit kewalahan karena apa? Selain dia tuh harus bertarung lawan si Granito Early dan juga para agennya Ranggo, dia juga harus berusaha ngerebut human price-nya si Emi yang bisa kayak dioper-oper gitu sama tiga musuhnya ini. Dan ya sayangnya ya pada momen dimana si Soma tuh hampir saja berhasil ngambil si human price-nya si Emi, yang pas dilempar human price dilempar, dan juga Soma kan lagi ditahan sama salah satu Granito kan, dan juga tapi sama satu agennya kan, dimana si agen juga berhasil dipukul balik pakai pancing gambarnya si Soma, tapi si human price-nya tetap berhasil dibawa kabur sama si Granito Early. Sembari juga si Granito Early ini dijanjikan sama si Ranggo ya, kalau dia itu bisa jaga human price-nya dia itu akan gak direbut sama si Soma, dia bakal dikasih bonus Dark Snake sama si Ranggo. Dan ya udah dia kabur, dan akhirnya si Soma juga mau ngejar juga gak bisa kan, dia masih bener-bener dihalang-halangi sama agennya si Ranggo yang bisa dibilang kuatnya bener-bener kuat banget ya, karena memang dia kan agen yang tercipta dari tubuhnya si Ranggo, jadi ya beda level kekuatan sama agennya si Sita sama Jeep. Dan di sisi lain juga si Hanto yang juga lagi nyari si Emi, secara kebetulan ya papasan sama si Granito Early, dan dia melihat kalau si Granito Early ini lagi megang human price si Emi, ya udah langsung dia juga langsung berubah jadi Kamadri Valen, dan lagi-lagi si Granito Early dibuat kerepotan dengan Kamen yang dia lawan. Cuman gak kerepotan banget ya, karena justru malah di sisi manapun malah sepertinya si Granito Early ini malahnya lebih unggul pas dia combat 1 lawan 1 sama Kamadri Valen. Dan kalau melipir dikit ke bagian si Soma ya, yang normalnya dia masih dibuat kerepotan sama si agennya si Ranggo, tapi juga pada akhirnya dia berhasil menang kan dengan pas dia itu berubah jadi Gorokian form. Bahkan ada satu momen yang menurutku cukup epic sih, dimana sebelum si Soma itu berubah jadi Gabu Gorokian form itu, dia sempat make Choco dan Kojiso yang dipasangkan ke Koji Speeder buat ini, terus diluncurkan pakai gabu-gabunya dia biar pijakannya untuk membuat pijakan di sekitarnya para agen ini jadi licin karena lelehan coklat. Jadi ya ini gerakannya hampir sama kayak yang dilakukan sama si Kamadri Valen pas lawan Granito Royale di episode sebelumnya itu loh. Jadi ini benar-benar cukup jenius sih, meskipun ada bagian lucu ya dimana si endingnya itu si Cokodanya malah ditendang sama si agennya. Jadi dari sini singkatnya si Soma berubah jadi Gabu Gorokian form dan gak pakai basa-basi, langsung dibabat habis pakai Vulcan Gatling-nya dia. Udah akhirnya si agennya si Ranggo kalah di sini, dan setelah itu juga si Soma langsung pergi ke tempatnya si Valen kan buat bantu dia. Dan pas setelah dia datang itu juga kebetulan berada di posisi dimana si Valen itu lagi terdesak lawan si Granito Early. Apalagi jika ada momen dimana si Valen itu kayak bisa dibilang kayak mengorbankan diri buat dia itu digigit sama
rahang sama sama rahang besarnya si Gallardo Early biar dia tuh bisa ngerebut human pressnya si Emi. Dan begitu berhasil direbut, dia ngelepasin diri dari cengkramannya si Gallardo Early, si human pressnya si Emi dilempar ke si Gabu. Dan jika ada si Gabu itu kayak minggir dulu ke tempat terpisah buat bebasin si human pressnya si Emi. Dan seperti biasa siapa tadi kayak udah kayak bakal bener jadi template khasnya Kamada Gabu gak sih? Jadi kayak siapapun orang yang diselamatkan sama si Soma sama si Gabu, setelah mereka jadi human press, siapapun itu kalau ketemu Gabu itu pasti selalu takut gak jelas, pasti selalu takut gak jelas. Jadi kayak sebelumnya bukannya makasih malah takut gak jelas. Bahkan sampai si Soma tuh berusaha nenangin malah makin takut mereka. Aduh, ini harus berapa kali lagi, kayak gimana ya, si Soma aja bahkan sampai kayak shock, agak shock gitu pas dia lagi-lagi melihat orang yang diselamat itu malah takut sama dia tuh. Ini kalau aku jadi Soma udah bener-bener sakit hati sih. Orang yang aku selamat, yang gimana ya, kalau misalnya aku di posisi mana aku nyelamatin orang gitu ya, tapi orang yang aku selamatin malah bukannya makasih malah takut gitu kan, gimana gitu rasanya. Dan ini udah kesekian kalinya loh dia dirasakan sama Soma. Tapi ya karena faktor keadaan di mana si Valen juga lagi terdesak sama Gallardo Early, ya si Soma gak terlalu peduli dan dia langsung pergi buat nolong si Valennya lagi terdesak, benar-benar terdesak banget loh si Valen ini. Dan pas dia mau diserang sama si Gallardo Early kan sebenarnya si Soma si Gabu kan sempet nebas si Gallardo Early pakai gabu-gabunya dia kan. Cuma dia telat karena si Gallardo Early ini keburu nembakin serangannya dia yang bener-bener kena secara telak ke si Valen. Dan ini juga akhirnya membuat si Kamada Valen itu jadi unhenshin. Jadi kayak wujud perubahannya itu jadi unhenshin. Dan akhirnya di sini terungkap, ada di sini benar-benar momen dimana si Gabu akhirnya mengetahui kalau identitas dari si Kamada Valen itu adalah si Hanto. Dan ini juga membuat si Soma bener-bener sekaget-kagetnya sih. Karena dia nggak nyangka kalau ternyata Valen yang selama ini jadi sekutunya dia itu adalah si Hanto. Dan ini ya dan setelah udah langsung bersambung aja ceritanya. Jadi aku langsung lanjut ke preview ya. Di preview ini ada bagian dimana ya ada empat hal yang notabene jadi fokusku. Jadi pertama soal si Gabu si Soma yang akhirnya membawa Hanto kabur dari Gallardo Early. Bahkan juga ada momen di mana si Soma juga ikut membongkar identitasnya dia di depannya si Hanto, karena kan si Hanto sempat bilang kalau gak adil kalau aku doang yang identitasnya kebongkar. Jadi mungkin di momen ini akhirnya si Soma itu nunjukin dirinya dia kalau dia itu adalah si Gabu. Dan juga ada momen dimana mungkin juga momen ngalemnya si Keizosuke ya ke si Hanto, yang notabene itu kayak selalu bertindak secara sendiri gitu, tidak tanpa ngedanin dia. Jadi kayak ya tipikal kayak agak ngalem lah si Keizosuke ini. Dan juga ini juga dua hal terakhir ini notabene menurutku bakal jadi hal menarik di episode 12 nanti ya. Perihal pertama itu salah debut henshin barengnya Soma sama Hanto sebagai Gabu dan Valen. Jadi mereka benar-benar henshin bareng di sini ya, si Soma jadi Gabu, Hanto jadi Valen, benar-benar henshin bareng di tempat yang sama, di momen yang sama. Dan juga episode minggu depan ini bakal ada debut form baru lagi, yaitu debut dari Kamada Valen Domaru Form. Jadi ternyata debutnya di sini buat lawan si Gallardo Early, Kamada Valen Domaru Form ini. Bakal penasaran ya gimana kekuatannya ini kan. Kalau dari segi temanya kan beda kan. Kalau Kamada Valen temanya coklat, kalau si Valen yang coklat dan form kan temanya coklat. Nah kalau si Kamada Valen Domaru Form kan temanya donat. Nah ini aku penasaran bakal kayak gimana kemampuannya. Bahkan juga sepertinya ada bagian di mana si Valen Domaru Form ini bisa kayak ngesamen lingkaran-lingkaran donat gitu ya. Notabene mungkin buat nyerang si musuhnya nih. Menurutku menarik sih. Bakal kayak gimana nih debutnya sih dari Kamada Valen Domaru Form ini. Dan ya mungkin cuma gitu aja kali ya bahasannya untuk Kamada Gabu episode 11 ini. Jadi ya memang ini udah balik ke ya tetap sama sih serialnya. Ceritanya Gabu ini masih benar-benar bisa mempertahankan
mempertahankan konsistensinya dia dan bahkan makin menarik semakin kesini itu. Apalagi jika dengan penulis utamanya comeback lagi di sini, jadi ya ceritanya makin kesini makin menarik bisa dibilang. Dan juga ya momen dimana si identitasnya Hanto sebagai Kamada Valen terungkap juga menurutku cukup benar-benar dapat ya feelnya, karena ya kan si Soma atau si Gabro kan benar-benar kayak kagetnya ada pas tahu kalau ternyata Valen itu adalah Hanto. Dan ya kurang lebih gitu aja, kayak aku bisa bingung nih mau ngomong apa lagi. Jadi ya mungkin gitu aja sih untuk bahasa singkat Kamada Gabro episode 11 ini. Jadi ya kalau misalnya ya kayak biasanya kalau misalnya ada yang mungkin mau tambah ya bisa terus komentar kayak biasanya lah. Ini juga mohon maaf ya kalau aku lagi-lagi harus cuma voice only dan juga make PNG kayak kemarin ini benar-benar tiba-tiba sejak jadi PNG itu berdadakan aja aku. Gara-gara masih sakit ya mau gak mau aku juga harus jadi PNG itu berdadakan. Jadi tapi ya moga-moga betah ya. Jadi aku mau ada rencana kayak gini juga sih. Jadi kayak misalnya kalau misalnya aku nggak bisa rekaman video ya aku bakal pakai gambar yang aku pakai sekarang ini. Jadi ya itu kayak semi PNG tuber lah. Jadi oke lah, sekian dulu video kali ini. Like dan share video kalau kalian suka dengan video ini, subscribe juga channel aku kalau kalian suka dengan channel ini. Dan kalau misalnya ada mau ditambahkan atau mungkin mau koreksi bisa tulis kolom komentar. Dan kalau misalnya mau ngasih dukungan tambah juga bisa klik link subscribe di bawah ini atau juga bisa cek di kolom deskripsi di bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pelaksana 412.